Selamat pagi para healthies di seluruh antero Jawa Barat dan dimanapun berada. Kita ketemu lagi bersama kami, tim RSUD Cibinong dalam acara Ask the Doctor. Selamat berjumpa di acara yang kita cintai ini dengan tema mengenal lebih dalam tentang bedah plastik. Bersama kami sudah ada dokter kami yang tercinta, yaitu Dokter Fatma Afira, spesialis bedah plastik, atau kita kenal dengan Dokter Fatma Afira, SPBPRE. Silahkan dokter. Ya, saya biasa disapa Dokter Vira saja, biar nggak panjang-panjang ya. Saya bertugas di Rumah Sakit Cibinong ini sebagai tadi spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Rekonstruksi Dan estetik. Estetik. Baik. Beliau adalah lulusan kedokteran S1 dan spesialis bedah plastik dari Universitas Indonesia. Para healthies, saat ini kita berada di RSUD Cibinong dengan lokasi Poli Eksekutif Azalea, di mana saat ini para healthies bisa melihat lokasinya seperti yang ada di belakang kami ini ya dok. Sebelum kita melanjutkan acara kita, mari para healthies, ayo bergabung bersama kita dengan tim PKRS RSUD Cibinong, bergabung bersama kami di media sosial, yaitu di Instagram @RSUD Cibinong, dengan di Facebook Live RSUD Cibinong. Kami pun mempunyai YouTube streaming RSUD Cibinong, dan kemudian kami mempunyai Twitter RSUD Cibinong. Ada satu lagi, kami mempunyai website rsud.com. Dok, kita santai saja ya. Oke. Biar Pak Heldis tidak tegang ada di sini. Baik, karena kita mempunyai waktu yang tidak begitu lama, mari kita lanjutkan dengan mendengar lebih lanjut tentang penjelasan dari dokter kita, yaitu Dokter Vira, spesialis bedah plastik. Silahkan. Terima kasih Mami perkenalannya. Selamat siang rekan-rekan yang sedang di rumah dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jadi untuk siang ini saya akan mengangkat tema mengenal lebih dalam tentang bedah plastik. Nah, kenapa saya membawa tema ini? Karena hampir selalu pertanyaan pertama dari siapapun yang saya temui itu, baik dari kalangan medis ataupun awam, pertanyaan adalah ini, sebenarnya dokter bedah plastik itu mengerjakan apa sih? Gitu. Dan itu biasanya yang dibayangkan pertama kali adalah seperti yang digambar ya, yang diilustrasi itu adalah operasi kecantikan ataupun oplas. Mungkin memang tidak salah, tapi nggak cuma itu yang kami kerjakan gitu. Itu ada lebih banyak lagi lingkupnya, dan itu akan saya jelaskan. Jadi kalau kita merunut kembali ke bahasanya itu plastik ya, di otak kita apa sih? Plastik resek, plastik apa gitu. Nah itu sebenarnya maksudnya adalah kata kerja. Jadi ini dari bahasa Yunani namanya plastikos. Jadi maksudnya adalah membentuk atau mengubah bentuk atau penampilan. Jadi di sini seperti yang digambar ini dianalogikan seperti seorang pemahat. Nah, untuk yang dibentuk dan dipahat itu sendiri sebenarnya kira-kira apa gitu. Nah, yang khas itu adalah ilmu bedah plastik itu tidak terikat pada populasi tertentu ataupun anatomi tertentu. Jadi pasien kita luas sekali, bisa dari anak kecil sampai ke pasien yang orang tua atau ke yang misalnya yang khas tuh pada wanita muda gitu. Terus kita terikatnya hanya sejumlah prinsip tertentu yang akan mengarahkan terapi yang akan kita berikan. Nah, apa saja itu? Ada dua nih, rekonstruksi dan estetik. Di sini rekonstruksi itu adalah memperbaiki gangguan bentuk ataupun fungsi akibat bisa kelainan bawaan. Seperti di gambar ini, anak ini ada celah pada bibirnya, itu yang kita sebut dengan sumbing pada bibir. Atau kelainan bentuk dan fungsinya akibat kecelakaan, bisa pasiennya karena tabrakan, wajahnya, tulangnya ada yang patah, ataupun ada kulit lukanya yang sobek-sobek, kemudian bisa juga karena luka bakar. Kemudian komponen estetiknya itu adalah di sini memperbaiki struktur tubuh untuk meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri.
Di sini yang saya ilustrasikan adalah pasien yang usianya sudah lanjut, kemudian dia sudah ada kerutan, sudah ada kantong mata, kemudian kulit juga sudah lebih kendur gitu. Jadi tujuannya adalah meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri. Tapi pada perjalanannya juga kedua prinsip ini saling berkaitan gitu. Jadi tidak pure satu rekonstruksi satu estetik. Kenapa? Karena kalau untuk rekonstruksi misalnya pasiennya itu ada celah pada bibir, kita juga pikirkan, kita ingin hasilnya secara estetik baik. Kita mau parutnya samar, kita mau pasiennya kiri kanan simetris, kita ingin kelihatannya baik. Jadi rekonstruksi mikirin estetik juga. Sebaliknya, estetik juga kita memperhatikan prinsip dari rekonstruksi. Jadi kalau misalnya pasien seperti ini, ada kantong mata, yang kita pikirkan nggak cuma gimana caranya cantik, kita pikirkan kulitnya berlebih, apakah ototnya dikencengin, apakah lemaknya kita kurangi. Nah itu jadi keduanya pada akhirnya akan saling berkaitan. Saling berkaitan ya, Dok? Iya, betul. Nah, kemudian lebih lanjut lagi nih, lebih dalam lagi. Banyak banget nih sebenarnya yang kita bisa kerjakan gitu. Dari yang pertama, ini yang pertama adalah di sini contoh yang cukup sering, luka bakar. Ibu-ibu yang di rumah gitu kena minyak, atau anak kecil kena air panas, nah itu luka bakar kami mengerjakan. Kemudian kalau seandainya dia sembuh dengan baik, maka tidak ada masalah. Cuma kalau seandainya dia tidak sembuh, bisa jadi gambar yang kedua, itu jadi kontraktur namanya. Parutnya tebal, membatasi gerak, nah itu juga masih dalam lingkup kerja kami. Kemudian gambar berikutnya, itu seperti yang di telinga, ada keloid atau parut, itu juga kita sering sekali temui. Ini ya, Dok? Iya, itu yang nonjol gede banget. Dan itu kan sangat mengganggu gitu, sakit, gatal. Jadi bekas tindikannya itu bisa jadi keloid, itu juga kami bisa mengerjakan. Kemudian yang ini kita juga sering berkaitan dengan misalnya bedah tumor atau sejawat dari kulit, itu untuk tumor kulit di bagian wajah misalnya. Nah itu juga kami mengerjakan rekonstruksi pasca ablasi tumor. Gambar yang ini nih ada patahan tulang nih. Itu yang tadi saya bilang contoh kecelakaan. Ada patah tulang di wajah, nah itu juga masuk dalam patahan. Kemudian yang juga tidak kalah sering adalah ini gambar luka kronik, ceritanya ulkus. Pasiennya itu misalnya dari sejawat dari saraf atau dari pasien yang memang sudah sering berbaring lama gitu. Jadi ada luka kronik, ada luka ulkus. Dan seterusnya. Karena masih banyak gitu. Saya lanjutkan lagi ke bagian estetik. Nah, ini rata-rata kalau misalnya yang perempuan muda dengan sadar dengan penampilan itu biasanya udah tahu banget gitu. Kita kerjanya apa betul? Kita ngerjainnya apa? Yang gambar pertama ini adalah implan silikon. Yang perlu saya tekankan adalah kalau dokter bedah plastik itu akan menggunakan silikon yang semi padat atau padat. Semi padat atau padat. Karena itu sifatnya istilahnya bisa kita kontrol, tidak menimbulkan reaksi banyak pada pasien. Sementara yang sering kita temui adalah disuntik. Nah, yang disuntikan itu adalah sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat aman secara medis. Bisa menimbulkan peradangan atau bisa menimbulkan bengkak, infeksi. Jadi itu berbahaya. Kadang-kadang pasien itu tergiur gitu dengan istilahnya tindakan diiming-iming, ini hasilnya bagus kok, harganya murah. Gak murah juga sih gitu sebenarnya mengingat risikonya, betul, mengingat risikonya dan apa yang nanti mungkin terjadi gitu. Jadi kalau yang silikon suntik ataupun belum lagi nanti minyak-minyak lain yang disuntikan, nah itu juga bisa menimbulkan komplikasi yang berat. Sulit untuk kami akan memperbaikinya. Bisa, tapi mungkin tidak akan sebaik kalau misalnya kita sendiri mengerjakan di awal. Jadi agak meluber dikit karena banyak pasien yang seperti itu. Terus yang kedua nih, membentuk badan dalam kaitannya dengan misalnya liposuction atau sederhana, kemudian tummy tuck atau abdominoplasti. Jadi bisa mengencangkan otot perut, kemudian mengurangi kulitnya yang berlebih. Kan kalau ibu hamil, otot perutnya kan otomatis pasti sudah renggang. Jadi kadang-kadang itu perlu dikencangkan lagi gitu. Jadi pasiennya ngerasa saya tuh kurus, tapi kok perut saya kendor ke depan gitu. Nah, itu karena ototnya dia sudah mengendur gitu. Jadi itu yang perlu dibedah. Kemudian gambar berikutnya yang ini, yang di daerah wajah, banyak kelopak mata yang untuk yang ras Asia, yang monolit gitu bahasanya, kita bikin lipatan kelopak mata, kantong mata, kemudian wajahnya sudah mulai kendur di facelift gitu, itu juga banyak bisa kita lakukan gitu. Ada neck lift juga kalau misalnya layarnya kendur. Kemudian yang terakhir, nah kalau yang injeksi yang kita kerjakan itu misalnya botox ataupun filler. Nah, tapi fillernya adalah filler yang diserap. Yang diserap itu seperti misalnya hyaluronic acid gitu. Jadi itu memang ada di tubuh dan itu diserap dan tidak menimbulkan radang. Dan di luar itu, nah itu yang tadi saya bilang hati-hati, silikon, minyak apa, nah itu bisa menimbulkan peradangan dan berbahaya gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini jadi untuk mencapai hasil yang baik tadi,
kita berpegang kepada tadi selain rekonstruksi dan estetik, prinsip dasarnya adalah tadi replace like with like. Jadi kita akan, kalau misalnya ada jaringan yang hilang, ada jaringan yang perlu diperbaiki, kita akan ganti dengan yang mirip. Misalnya tadi pasien ada tumor di daerah wajah, kita buang, kita carinya kulit daerah muka gitu yang mirip juga, apakah dari belakang telinga, apakah dari leher gitu. Jadi maka hasilnya harus baik. Kemudian optimalkan vaskularisasi, karena makanan utama dari kulit itu adalah pembuluh darah. Jadi dia harus, istilahnya nggak boleh ketekan, kulitnya itu harus baik, nggak boleh ada permasalahan dengan pembuluh darahnya gitu. Jadi kita akan optimalkan itu gitu. Kemudian juga harus mempertahankan bentuk dan fungsi. Jadi kita memperbaiki tadi, menjaga bentuk dan menjaga pula fungsinya. Selain itu kita juga harus meminimalkan morbiditas donor. Itu artinya kalau tadi kita misalnya mau pinjam kulit dari bagian lain, itu juga kita pinjam nggak boleh rusak gitu. Misal pasien luka bakar, kulitnya kan ada sebagian yang mati. Nah kita ambil cangkok kulit dari bagian lain, misal kita ambil dari bagian paha. Nah yang itu harus sembuh bagus gitu. Jadi jangan kita minjem tapi yang di situnya yang lainnya jadi rusak gitu. Kemudian jaga area operasi setelah tindakan. Kadang-kadang yang namanya pasien habis operasi itu apa ya kan, oh ya udah deh lukanya udah kering selesai. Kalau kita enggak, kita masih gangguin pasiennya, Bu gimana lukanya tinggi enggak, masih diplester enggak, masih dipijat-pijat enggak gitu. Kita jangka panjangnya inginnya lukanya itu sangat baik sampai samar, sulit dilihat. Tujuannya ya? Tujuannya itu. Oke, mungkin sekian les dari saya. Kalau misalnya Singkat padat ya dok? Singkat padat lumayan jelas, mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi maka. Jadi dok, demikian para healthies penjelasan tentang sedikit teori ya dok, sedikit teori tentang apa sih bedah plastik itu, yang mana boleh, yang mana dianjurkan tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan para healthies di rumah gitu ya, atau dihindari lah sebaiknya ya dok. Nah sekarang dok, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan healthies dok, bahwa kita di Rumah Sakit RSUD Cibinong ini sudah bekerja sama dengan 5 asuransi. Asuransi kita itu ada dari Admedica, dari AXA, kemudian kita dari Olexa, dan ada 2 lagi yaitu dari AAI dan BNI Life. Lengkap banget dok. Lengkap banget dok. Jadi kalau misalnya teman-teman atau para healthies mau berobat ke sini, silakan memakai asuransi yang sudah bekerja sama dengan RSUD Cibinong. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan dari para healthies silakan diajukan melalui media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ini dok. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara menghilangkan kerutan di dahi yang terjadi pada orang yang sudah di atas usia 60 tahun? Coba dong, gimana? Jadi kalau kerut di dahi di usia 60 tahun itu biasanya kan artinya komponen yang sudah berubah itu banyak. Komponen berubah. Kulitnya sudah mulai kehilangan elastisitas, ototnya dan bungkus ototnya juga sudah mulai lebih kendur gitu. Jadi yang kita bisa kerjakan itu adalah dari, kalau misalnya yang masih muda kita masih bisa anjurkan botox sebenarnya, karena kan ototnya, kerutannya kan itu masih bisa dibantu dengan menggunakan botox. Tapi kalau misalnya sudah 60 tahun mungkin sudah ada tempatnya untuk melakukan forehead lift. Apa dok? Forehead lift. Forehead lift. Ya, jadi kulit yang di bagian dahinya itu diangkat, dikencangkan, atau sampai dengan facelift gitu. Kalau misalnya wajah yang sudah menua itu kan dia otomatis turun nih, alisnya turun dikit, pipinya juga turun. Nah itu kalau dengan facelift itu bisa sekalian mengencangkan semuanya. Berarti yang berlebih juga dikekang. Berarti jawabannya bisa ya dok? Ya, baik. Ya. Kemudian ada lagi dok pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan kantong mata yang gelap? Supaya mungkin cerah kali ya dok. Ya, kalau misalnya kantong mata yang gelap, kayaknya sih sebenarnya itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi kan kalau bagian bawah mata yang gelap itu kadang-kadang biasanya memang sudah keturunan. Jadi warna kulit yang lebih gelap tuh kadang-kadang pada pasien alergi, misalnya alergi China itu matanya memang cenderung lebih gelap warnanya. Dan kalau yang seperti itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Kalau kantong mata yang misalnya ototnya terlalu hipertrofi otot orbicularis misalnya, ataupun ada ototnya yang lemaknya yang menonjol, nah itu kita bisa perbaiki. Bisa dilakukan. Ya, atau perutnya karena kulitnya berlebih tadi dia sudah ada usianya sudah mulai menua, kemudian kulitnya berlebih perlu dikencangkan, nah itu bisa. Bisa. Wah, banyak berarti yang bisa dikerjakan dok. Wah, ini ada lagi dok, pertanyaan berikut, yaitu mengecilkan pori-pori wajah yang sudah terlanjur besar.
tidak haruskah bedah plastik, Dok? Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Gini, pori-pori wajah tuh apa ya, banyak faktor sebenarnya ya. Jadi Banyak mulai dari keturunan, ya? dari keturunan, dari lingkungan, penggunaan make up, skincare itu kan juga masih diperhatikan tuh. Jadi sebenarnya tidak harus bedah plastik, mulai dari perawatan juga sebenarnya bisa gitu. Oh, dari perawatan, dari skincare itu bisa? Jadi dari perawatan itu, tapi hanya bisa istilahnya memperbaiki sampai dengan optimalnya dia gitu. Jadi kalau memang dia bakatnya pori-porinya sudah relatif besar, ya mungkin nggak akan bisa lebih kecil dari itu. Hanya? Tapi bisa tampak lebih samar. Oh, menyamarkan. Iya, kalau terawat dengan baik, nggak ada komedonya, nggak ada apa, itu muka sebenarnya terlihat lebih mulus gitu. Lebih mulus ya? Iya, jadi ya nggak harus bedah plastik memang. Oke, Perawatannya yang dioptimalkan. Gitu. Jadi anjuran Dokter Vira, kalau tadi besar tidak perlu dioperasi tapi dilakukan perawatan skincare. Perawatan yang baik itu sudah cukup. Perawatan yang baik juga cukup ya, Dok? Baik. Nah, berikutnya, Dok, ini pertanyaan sudah berderet banyak sekali ya, Dok ya. Nah, Dok, bahaya nggak sih jika kita suntik silikon untuk hidung dengan alasan mempercantik? Nah, tadi sepertinya sudah dijelaskan ya. Saya sempat singgung di awal, kalau misalnya silikon itu disuntikkan ke kulit, nah ini kan silikonnya sendiri itu bukan istilahnya alat yang kita hitung sebagai medical grade gitu. Bukan medical grade. Bukan medical grade. Alat yang sudah diteliti aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya implan katup jantung, implan silikon, kemudian implan tulang dari bahan titanium. Jadi yang itu kan sudah dikategorikan aman. Tapi kalau silikon cair itu kadang-kadang itu bahan plastik, misalnya untuk alat berat atau alat lainnya, jadi itu sebenarnya nggak boleh disuntikan ke dalam badan gitu. Jadi kalaupun disuntikan, dia akan menimbulkan reaksi radang yang cukup lama. Kita bersihinnya setengah mati. Udah cukup banyak pasien yang tadi seperti itu, kasus tergiur, misalnya dibilang, oh ini nggak apa-apa nih, bagus, hasilnya cantik kok. Cuma pada akhirnya dia silikonnya lama-lama turun, meradang, infeksi. Jadi kasihan gitu pasiennya bolak-balik, tapi hasilnya nggak bagus. Gitu. Dan akhirnya datang ke kita, jadi nggak sudah ada komplikasi, kita nggak bisa kerjakan maksimal. Wah, kasihan banget ya, Dok ya. Ya, makanya jadi harus hati-hati. Mudah-mudahan mereka nonton terus ya, Dok ya. Amin, mudah-mudahan mendapat nggak jadi tergoda. Baik, Dok, berikutnya ada pertanyaan nih. Apakah tindakan bedah plastik bisa ditanggung oleh BPJS? Kalau bisa, apa saja yang bisa dan tidak bisa? Yang bisa ditanggung oleh BPJS itu adalah yang tadi sifatnya mengganggu bentuk, gerakan, atau fungsi. Jadi baik tadi luka bakar, kontraktur, sumber bibir, kelainan bawaan kongenital, itu semuanya ditanggung. Semua ditanggung ya? Oke. Semuanya bisa ditanggung. Kelainan yang sifatnya berbau kecantikan, misalnya tadi mengencangkan atau membentuk lipatan mata, apa yang itu mungkin tidak ditanggung. Ya. Tapi kalau yang tadi sifatnya kongenital, kecelakaan, trauma, lain-lain, itu bisa kami tindakan. Berarti kongenital, kecelakaan ditanggung oleh BPJS, tapi prinsip untuk kecantikan itu tidak ditanggung. Oke, baik, Dok. Jelas ya, Dok ya? Ya. Baik, Dok. Ada lagi nih, Dok. Dari Kartika Intan, Dok. Ada dua ya. Oh, pertanyaannya ada sama nih, Dok. Apa tindakan bedah untuk perut dengan Street Smart karena menggunakan krim tidak mempan? Kemudian dari Fahri Apif, ini bagaimana cara menghilangkan Street Smart pada kulit? Oh, ini pertanyaan yang sama, Dok, dari dua orang yang berbeda. Jadi kalau silakan. Stretch mark itu sebenarnya mungkin memang tidak bisa hilang. Dia kan akan awal-awal kan stria itu warnanya agak kemerahan, lama-lama ntar kan dia jadi pucat-pucat putih. Jadi dia agak kalau misalnya kulitnya agak gelap memang sangat tampak. Itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa ya? Itu kulitnya sudah melebar, sudah sembuh lagi gitu. Jadi itu mungkin nggak bisa hilang. Bisa hilang kalau ada tindakan lain yang berbarengan. Misalnya pasiennya mau ditamitak atau dia mau mengencangkan payudara, jadi kulit yang kita buang ada sisanya sebagian yang ada strianya, nah itu yang hilang. Jadi yang hilang yang kita buang aja. Ya, tapi untuk semua strianya hilang itu mungkin memang nggak bisa. Gitu. Berikutnya ya, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Bagaimana cara menghilangkan minyak pada wajah dan menghilangkan bintik-bintik hitam? Ini penting juga nih. Jadi sebenarnya ini kayaknya pertanyaan saya sendiri karena kulit saya berminyak dan ada bintik-bintik. Kembali ke tadi, utamakan mengenali dulu kulitnya diri kita itu adalah tipenya seperti apa, baru dari situ kita lakukan perawatannya sesuai. Karena kalau misalnya berminyak dan ada bintik-bintiknya kan artinya harus kontrol minyaknya,
kemudian harus rajin, mungkin sudah mulai masuk saatnya pakai chemical peeling gitu. Jadi harus perawatan yang teratur itu sudah cukup gitu untuk menghilangkan hal itu gitu. Memang butuh waktu, yang penting itu adalah mengontrol skincare konsisten sebenarnya. Jadi nggak bisa berharap instan gitu, karena memang kan kulit itu kan ada proses regenerasinya. Jadi dia Masa regenerasi. baru akan kelihatan setelah mungkin 1 sampai dengan 2 bulan. Gitu. Jadi yang penting adalah konsisten dan sabar gitu. Menunggu hasil. Konsisten dan sabar. Iya. Betul. Baik dok. Ada lagi nih dok, pertanyaan yang berikutnya yaitu lagi hits nih dok tentang filler, dok lihat kamera. Ya. Lagi hits nih tentang filler. Nah, menurut dokter seperti apa dan sebaiknya bagaimana sih filler itu? Jadi filler yang ada tempatnya itu adalah sebenarnya dia membantu untuk area-area yang ada kerutan halus, misalnya di bagian wajah. Nah, filler itu bisa memperbaiki kerutan halus itu gitu. Kalau untuk di area misalnya wajah, dekat area dahi, dekat pipi gitu. Cuma dia kan akan sifatnya diserap kembali, jadi mungkin dia memang tidak terlalu lama, paling lama 6 bulan. Kemudian kalau untuk di area-area lain, kelihatannya memang filler kurang pada tempatnya gitu, karena kan dia cocoknya untuk area kerutan yang halus dan superficial pada kulit. Pada kulit. Misalnya di badan, kayaknya nggak kelihatan gitu, nggak pada tempatnya gitu untuk diletakkan di situ. Jadi biasanya memang filler itu tempatnya untuk tadi, untuk selain untuk bibir ataupun untuk kerutan-kerutan halus di wajah itu bisa. Tapi untuk di tempat lain menurut saya kurang pada tempatnya gitu. Jadi nggak pasti. Oh begitu ya dok ya. Jadi harus kurang pada tempatnya ya dok ya. Iya. Oke. Dok satu lagi nih, ada lagi pertanyaan. Kalau tentang sulam alis, apakah itu memang dibenarkan untuk dilakukan atau sebaiknya bagi yang mana? Kalau sulam alis itu kayak ditarik gitu kan ya maksudnya, atau yang maksudnya ditarik, Mungkin ini dok, mungkin disulam kan. Kalau sulam alis itu ada pelukaan gitu dok. Iya, jadi kalau misalnya yang kadang-kadang kan ada thread pasang benang ya, pasang thread di wajah, nah itu bisa mengangkat, tapi tadi sifatnya juga sementara. Kalau misalnya pasiennya itu memang usianya sudah lanjut, di atas 45, di atas 60, ditarik cuma di bagian alis aja, nanti mukanya nggak Kendor. kurang harmonis gitu jatuhnya. Jadi kadang-kadang memang kalau perlu semuanya dikencangkan, artinya memang harus sampai dengan facelift. Keseluruhan. Iya, sampai dengan facelift. Kalau misalnya memang dia usianya 40-an, kemudian yang turun memang baru alisnya aja, itu nggak apa-apa mungkin thread. Tapi di atas itu harusnya sih sudah mengencangkan komponen lain, dari pembungkus ototnya, kulitnya berlebih kita kurangin, gitu, itu hasilnya pasti lebih baik. Nah dok, tadi kan ada penjelasan di foto-foto dokter ya tentang di bibir juga ya. Nah ini ada pertanyaan dok. Kalau filler bibir bisa ditindak di Rumah Sakit Umum Cibinong kah? Nah, kalau filler mungkin lebih ranahnya ke dokter kulit kali ya sebenarnya, karena kalau untuk filler di bibir kita kurang sarankan, hasilnya yang mungkin kurang lama, jadi hanya bertahan mungkin hanya 6 bulan gitu, dan kurang maksimal gitu. Kadang-kadang kan mesti ditambahin lagi, jadi mungkin kalau mau di graft sekalian gitu bisa kita isi dengan menggunakan lemak dan hasilnya gitu. Lebih tahan ya dok. Nah kalau yang satu lagi nih dok, ada sambungannya ternyata dok. Baik. Apakah bisa naikkan payudara dengan bedah plastik? Jadi kalau misalnya menaikkan payudara itu pilihannya bisa 2, memang dia jaringan payudaranya itu nggak banyak gitu, maksudnya memang ukurannya kecil ya, Kecil. bisa ditingkatkan dengan implan. Tapi kalau misalnya dinaikkan itu karena dia sudah misalnya habis menyusui, betul. turun udah kendor, nah itu mungkin harus dikencangkan. Jadi dikencangkan sekalian ditambah implan, tergantung gitu. Dia sisa jaringannya seberapa banyak. Tergantung ke permasalahannya ya dok ya, kondisi. Permasalahannya gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma diisi implan aja tapi ternyata dia kendor, kulitnya nggak kita buang, doyak jadi turun ke bawah gitu. Jadi harus dilihat juga gitu, case by case pasiennya seperti apa. Oke, berarti tergantung kasusnya. Diperiksa dulu, datang dulu ke dokter Vira para healthies. Nanti diperiksa dulu, baru kemudian ditentukan tindakannya ya dok ya. Betul. Baik dok, ini ada lagi dok. Ini kebanyakan tidak dituliskan asal pertanyaan ya dok ya, mungkin rahasia kali ya dok. Ini untuk keloid pada anak karena bekas luka operasi di perut. Nah, bagaimana tindakannya dok? Oke. Jadi kalau untuk keloid itu pilihan tindakan kita banyak sekali, mulai dari kita suntik, flash, kasih krim, pijat, sampai dengan kita operasi, kita buang, kita kurangin gitu sambil dikombinasi. Cuma intinya hasil yang paling baik adalah dengan kombinasi 2 atau lebih dari yang tadi saya sebutkan gitu.
Jadi kalau misalnya memang di areanya yang memungkinkan untuk kita buang, bisa kita revisi, lalu kita tambahin plester misalnya. Nanti bisa diakal-akalinnya banyak cara lah. Cuma nanti baiknya kalau memang di daerah yang risiko untuk kekambuhan tinggi, saya memang mungkin tidak sarankan untuk langsung dibuang gitu. Karena kadang-kadang di daerah telinga ataupun di daerah perut atau bahu yang banyak bergerak, sangat sering kambuh. Terulang lagi. Terulang lagi, kalau kita sudah revisi, kita udah buang, nanti dia numbuh lagi gitu. Karena memang kan dia istilahnya turunan ya, kalau misalnya itu kan bukan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tersebut, bisa kita coba terapi kombinasi dulu. Terapi apa dok? Kombinasi, oke. Ya, kita kombinasi. Baik, berarti untuk jawaban yang tadi bahwa luka operasi di perut itu bisa ditindak dengan tindakan yang bermacam-macam, gabungan ya dok ya, untuk penyelesaiannya. Jadi intinya itu bisa diobati ya dok ya. Baik. Kemudian dok, ini dari Get the Look. Nah, namanya ini ya dok, nyentrik nih. Apa silikon berbahaya? Dok, sebentar kita tunggu dulu dok ya, ada pertanyaannya nih. Panjang soalnya dok. Apa silikon berbahaya jika dipakai untuk menyusui? Dan apakah masih bisa tetap menyusui untuk bayinya setelah memperbaiki payudara tadi mungkin dengan pemasangan silikon itu dok? Nah, jadi kan gini, kalau memasang implan itu kita akan taruhnya kan di bawah jaringan payudara, sebenarnya di bawah jaringan kelenjarnya, jadi menyusui sih nggak masalah. Cuma biasanya kita saranin jangan, istilahnya kalau misalnya dia masih mau hamil lagi, menyusui lagi gitu setelah itu aja gitu, karena kan nanti bentuk payudara berubah lagi. Gitu setelah kita masukin implan, terus habis itu dia menyusui dan lain-lain, bisa aja dia turun gitu, jadi bakal tindakannya. Jadi baiknya tunggu dia stabil dulu, selesai menyusui misalnya, jadi kan kelenjarnya udah kembali ke ukuran semula, terus baru nanti itu kita tindakan. Ditindak ulang gitu ya dok. Betul. Nah, ada lagi nih dok, kalau misalnya banyak. Apakah kalau misalnya memang sebenarnya bedah plastik itu cenderung mayoritas itu di wajah saja atau lebih banyak yang di body gitu dok? Banyak sih sebenarnya ya, nggak cuma di wajah, karena kan tadi kita nggak terikat sama yang namanya anatomi, bisa di mana aja di bagian tubuh gitu. Tapi ya memang yang kalau untuk estetik, karena kan memang kita cenderung bentuk wajahnya Asia gitu. Iya. Kelopak matanya atasnya kadang tidak terbentuk, atau misalnya memang hidungnya kurang tinggi gitu. Jadi memang ada kecenderungan gitu untuk apa yang dikerjakan gitu. Terus kalau misalnya yang lain-lain sih sama aja ya, maksud trennya dengan di luar, Tamita, liposuction dan lain-lain itu sama aja. Oke, berarti itu tidak masalah ya dok ya? Iya. Dok, sebetulnya kejadian tentang keriput dan penurunan organ-organ di wajah itu sebenarnya dia terjadi, yang normalnya itu terjadi di usia berapa? Mulai terjadinya? Jadi sebenarnya di usia dari 30 ke atas juga itu elastisitas kan sudah mulai berkurang ya. 30 ya? 30-an, mulai ketara banget tuh biasanya 40-an tahun. 40 tahun. 40-an tahun. Jadi sudah mulai tadi ada kerutan di sekitar mata, tapi itu kembali ke kualitas kulit dan bawaan pasiennya gitu. Jadi kadang-kadang emang ada yang usianya sudah 50-an tapi kulitnya masih bagus gitu. Nah, itu kembali ke banyak faktor juga gitu. Faktor turunan termasuk ya dok? Juga faktor turunan. Kulit misalnya orang Kaukasia itu bagus banget gitu, parutnya tuh nggak akan bekas. Terus cenderung dia istilahnya karena dia nggak ada melaninnya gitu, jadi penyembuhannya akan cenderung lebih baik dari kita. Kalau kita kan luka habis operasi, luka habis apa suka bekas, kehitaman gitu, itu juga berpengaruh gitu. Ras sama keturunan itu sangat berpengaruh. Kalau makanan dong, bagaimana? Kalau makanan, nah itu sebenarnya kaitannya itu dengan produksi minyak sebenarnya. Produksi minyak? Iya. Kalau untuk pasiennya sendiri, kan biasanya ada pesannya tuh jangan makan ini, jangan makan itu gitu ya. Itu kontrolnya itu juga berpengaruh. Kadang-kadang kan ada yang memang cenderung kulitnya jadi lebih minyak. Kalau misalnya dia makan produk tertentu seperti kacang, seperti makan makanan lemak gitu. Jadi itunya juga harus diperhatikan. Kandungan minyaknya ya dok ya? Ada penjelasan lain dok? Terkait beda plastik. Mungkin tadi sih saya sampaikan aja, kalau misalnya memang menginginkan tata laksana atau terapi yang bagian estetik, saya sih sangat menganjurkan untuk konsultasi, karena kan kadang-kadang pasien itu pengen wajahnya nggak apa-apa. Misalnya pengen wajahnya lebih tirus atau pengen lemak di wajah dikurangin, tapi ternyata nanti hasilnya jadi nggak seimbang gitu. Jadi menurut saya sih sarannya baiknya konsultasi dulu, dan sebisa mungkin
dokter bedah plastik yang berkompetensi daripada tadi diiming-iming misalnya dikerjakan di tempat-tempat yang tidak terakreditasi, bukan di rumah sakit. Jadi untuk safety-nya kan jadi kita nggak bisa menjamin gitu. Baiknya di rumah sakit dan dipegang oleh dokter yang berkompetensi gitu. Bisa dipertanggungjawabkan ya dok ya. Iya betul, bisa kontrol gitu keamanannya. Baik. Nah, Oke, para healthies, saya menginformasikan, maaf nih dok suaranya. Dokter Vira ini praktek di RSUD Cibinong di poli reguler pada 2 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa dan hari Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 12, dan di poli eksekutif Azalea hari Selasa dan hari Kamis pukul 12 sampai dengan 14. Betul dok? betul. Kami mau diminum dulu Mbak, kayaknya. Harusnya diminum ya dok ya. Terlalu bersemangat ini dok. Sangat bersemangat ya. Baik, para healthies dimanapun berada, kalau ada yang masih mau bertanya, silakan bergabung di Instagram @rsudcibinong_Bogor, kemudian di Facebook Live RSUD Cibinong, kemudian di YouTube streaming RSUD Cibinong, dan di Twitter RSUD Cibinong, serta di website rsudcibinong.com. Banyak dok. Jadi tim PKRS sudah begitu banyak membuat terobosan-terobosan untuk para healthies bergabung dengan kita di sini. Biar informasinya mudah dijangkau ya. Betul, supaya informasi-informasi kesehatan itu para healthies dimanapun bisa mendapatkannya. Luar biasa. Apalagi kita di RSUD Cibinong sudah ada dokter bedah plastik yang sangat cantik yang sudah bergabung dengan RSUD Cibinong. Silahkan para healthies mau datang langsung, mau bertemu langsung dengan dokter Vira, silahkan ada di 2 tempat itu. Tetapi ingat para healthies, bila datang ke RSUD dok, tetap kami melakukan prosedur kesehatan, yaitu 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak seperti kita berdua ini ya dok, kemudian kita memakai masker, kemudian kita menghindari kerumunan, dan satu lagi dok, menghindari membatasi mobilitas. Jadi kita jangan dulu kemana-mana, jangan dulu bergabung dengan kumpulan-kumpulan yang mengundang banyak orang. Ini terbantu banget dengan acara kayak gini ya, bisa Betul. di rumah, bisa Iya. sambil ngopi-ngopi cantik ya. Ngopi-ngopi cantik, benar dok. Oke. Baik dok, sebentar lagi waktu kita akan selesai, silahkan. Terasa. Tidak terasa. Kemudian saya kembali mengingatkan bahwa RSUD Cibinong sudah melayani pelayanan asuransi, ya, yaitu yang ada di belakang dokter Vira, itu dok. Tapi kita masih 3, betul. Kita ada asuransi Admedika, AXA, Aulexa, AAI, dan BNI Life. Dan posisi kami saat ini, para healthies bisa melihat bahwa kita sedang berada di poli eksekutif Azalea. Ini ya. Nyaman Terima kasih sekali ya. Nyaman kan dok? Banget. Baik. Dok, silahkan ada pesan untuk healthies. Oke, mungkin kembali ke yang tadi aja. Kalau misalnya memang ada masalah yang ingin dikonsultasikan, saya dengan senang hati akan melayani. Jadi di jam praktek saya praktek hari Selasa Kamis, pagi-pagi di poli reguler, kemudian di Azalea ini jam 12 sampai jam 2. Jadi kalau misalnya istilahnya ada tindakan yang ingin dilakukan, baiknya sih banyak cari tahu terlebih dahulu. Kan di internet kita bisa Google, kita bisa baca-baca yang kira-kira cocok apa. Jadi jangan langsung ikut-ikutan, diajak temen gitu. Misalnya, yuk kita suntik di sini. Nah itu diajak tuh biasanya banyak banget yang Betul. kasus gitu pada akhirnya. Jadi cari tahu lebih lanjut, kemudian diskusi, konsultasikan dengan ahlinya, kemudian kalau memang perlu dilakukan tindakan, saran saya tadi kerjakan oleh ahlinya yang berkompetensi di rumah sakit, Di tempat yang berakreditasi. betul. Sarannya sih. Oke, baik. Benar-benar bermanfaat ya dok ya. Jadi para healthies dimanapun berada, pesan dokter Vira bahwa jangan melakukan penyuntikan dengan orang yang tidak berkompetensi dan di tempat yang tidak bisa dijamin. Betul dok? Baik. Kami tunggu kedatangan para healthies di RSUD Cibinong dan bertemu dengan dokter bedah plastik kita, dokter Vira. Baik dok, demikian perjumpaan kita para healthies di acara Ask the Doctor kali ini bersama kami tim PKRS
RSUD Cibinong makin maju, makin jaya.